keseharian saya dipenuhi dengan pemikiran, inspirasi untuk bagaimana cara mendapatkan uang. Shalom saudara, Anda sedang bersama dengan saya dan hari ini saya menyampaikan sesuatu di dalam acara Voice of Hope. Saudaraku sekalian, kita pernah mungkin di antara kita melihat mata uang Amerika, ya, dolar Amerika. Dan di mata uang atau dolar Amerika itu ada tulisan yang mencolok, tulisan yang cukup penting kelihatannya. Dan itu sejak dolar dicetak pertama kali ada tulisan itu. Tulisan itu bunyinya "In God we trust". Di dalam Tuhan, di dalam Allah, aku percaya, aku yakin. Ironisnya kan saudara, tulisan ini ditulis di mata uang Amerika, ya, di uang kertas Amerika. Nah, kalau kita pikir apa sih maksudnya saudara ditulis seperti itu? Sepertinya ini sebuah sindiran atau sebuah peringatan buat bangsa Amerika untuk mengingatkan bahwa kekuatan terbesar itu bukan uang tetapi Tuhan. Ya, karena kalau kita lihat di Alkitab saudaraku sekalian, sebenarnya yang diperhadapkan dengan Tuhan itu bukan iblis tapi uang, saudaraku. Nah, itu sebabnya saya melihat bahwa pendiri-pendiri atau bapak-bapak founder daripada pendiri negara Amerika ini rohani sekali. Mereka melihat founder daripada negara Amerika ini mau memperingatkan bahwa bukan uanglah dasar dari negara ini didirikan, tetapi Tuhan. Tapi apakah demikian kenyataannya Amerika sekarang kokoh atau berdiri di dalam kebenaran firman Tuhan, atau justru mengejar kekuatan daripada uang, saudaraku? Ya, saudara, ini juga menjadikan sebuah peringatan buat saya sebenarnya. Apakah dalam hidup ini keseharian saya dipenuhi dengan pemikiran, inspirasi untuk bagaimana cara mendapatkan uang. Apalagi kalau mendapatkan dengan mudah. Dan saudara, kita bisa lihat bahwa banyak kekhawatiran, ketakutan, dan juga pertikaian apa saja itu terjadi karena uang. Itu sebabnya saudaraku sekalian, hari ini kita diingatkan apakah dasar hidup kita, bagaimana ketika kita bangun, tidur, lalu yang kita lakukan, apakah kita memikirkan bagaimana kita mendapatkan uang, atau bagaimana kita percaya bahwa Tuhan akan menolong, mengatur, atau berkarya dalam hidup kita sehingga kehidupan kita tercukupi, walaupun mungkin ya uangnya tidak terlalu melimpah gitu, saudara. Nah, saudara, ada bunyi firman Tuhan yang berkata demikian, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Saya pikir ayat ini akan menjadi ayat yang mengingatkan kita bahwa mari kita kembali memikirkan dasar hidup kita. Apakah kita mendasari hidup kita dengan Tuhan dan kebenarannya atau firman-Nya, atau dengan uang yang mendrive kita? Memang saudara, bahwa hidup kita ini membutuhkan materi atau hal-hal yang bersifat materi, yaitu dasarnya adalah uang untuk kita bisa hidup, mencukupi makan, minuman, pakaian, dan lain sebagainya. Tetapi kembali Tuhan juga berbicara kepada kita untuk kita tidak khawatir, karena burung di udara pun Tuhan pelihara walaupun tidak menanam. Itu sebabnya saudara, yang kita lakukan adalah kita bekerja, kita melakukan sebuah usaha sambil tetap percaya bahwa Tuhan akan menolong kita dalam saat kita bekerja dan berusaha itu, memberikan sumber kehidupan kita melalui rezeki, berkat dalam hidup kita, seberapa banyak dalam hidup kita. Dan dengan demikian saudaraku, kita berjalan dengan sebuah pemikiran yang jernih di hati kita, bahwa bukan uang yang mendrive hidup kita,
tapi Tuhanlah yang menjadi sumber kehidupan kita. Nah, ayat ini akan mendasari lagi apa yang saya katakan. Dikatakan demikian, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Matius 6 ayat 24. Pikirkan tentang bagaimana kita melakukan segala sesuatu didasar atas kita percaya kepada Tuhan, maka Dia akan memberikan hikmat kepada kita sehingga kita melakukan perkara-perkara atau hal-hal spesifik di kehidupan kita, sehingga melalui hal-hal itu memungkinkan kita memperoleh berkat yang bersifat jasmani uang. Dan jangan lupa, kalau kita percaya kepada Tuhan, bahwa uang itu bukan segala-galanya, saudaraku sekalian. Walaupun mungkin orang menggarisbawahi segala-galanya butuh uang, tapi memang bukan segala-galanya, saudaraku. Dengan demikian, hidup kita tidak lagi didrive oleh sebuah kekuatan yang dahsyat, tetapi itu membawa kepada kebinasaan. Tetapi kekuatan Tuhanlah yang menolong kita. Mungkin Anda tidak kaya raya, tapi Anda kaya di dalam hikmat dan tetap bersandar dan menerima berkat Tuhan yang tak habis-habisnya. Semoga apa yang saya sampaikan menginspirasi Anda. Tuhan memberkati. Amin.